Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat segala yang terbaik yang sudah kami terima daripada Tuhan. Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini, memegang tangan kami dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan, bahkan menghiasi hari-hari kami dengan anugerah dan kasih karunia. Kejutan demi kejutan, penghargaan demi penghargaan, aset rohani jasmania, materi dilipat gandakan oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur pagi ini ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersama-sama menyenangkan hati-Mu. Ambil alih persekutuan kami awal sampai akhir. Mengurapi kami dengan minyak yang baru, dengan roh yang luar biasa. Terima kasih. Kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami menyenangkan. Haleluya. Ku rindu menyatakan padamu Bapa kerinduan hatiku. Menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hati, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Tuhan ku rindu menyatakan padamu tentang Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Aku putramu, putra raja, ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu,
ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Pagi ini kami bawa kerinduan kami di altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenali isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, amin. Ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Ku puji
namamu, haleluya, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sangka, oh Tuhan, ku sanjung Engkau, oh Tuhan, sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu yang ajaib, nama yang dasar, nama yang memuaskan hasrat kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkau penolong kami, Jehovah Jireh, yang menyediakan yang kami perlu. Jehovah Nisi, panji keselamatan kami. Jehovah Shalom, pemberi damai sejahtera dan jalan keluar. Haleluya, penyembuh yang ajaib, Jehovah Rafa. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, nama yang ajaib. Haleluya,
kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Itu yang membuat kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Yang menyediakan apa yang kami perlukan. Mujizat demi mujizat selalu terjadi. Apa yang tak pernah kami pikirkan, bayangkan tidak pernah timbul dalam hati. Itulah yang Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, baik ini
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada yang sama seperti kasih-Mu. Engkau mengasihi isi dunia ini, Tuhan. Dan seluruh bumi ada dalam pengawasan Bapa, ada dalam pemeliharaan Bapa. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena ada Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Bersama-Mu selalu disertai dengan tanda heran dan mujizat demi mujizat mulai terjadi. Pernah ada kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan pernah ada kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagum dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya.
Kini aku ini kasih-Mu tiada duanya, kasih tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Bapa, tak ada yang sama seperti-Mu. Kasih-Mu yang dahsyat, cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, layaklah Tuhan dikagumi oleh setiap umat manusia yang merindukan-Mu, Tuhan. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami menjadi baru, sama seperti-Mu ya Bapa. Kami mengagumi-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya. Yesus. Di Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan disembuhkannya. Haleluya. Allah Jehovah Jireh menyediakan yang kami perlukan, layak menerima sembah, sujud dan pujian kami. Siap mendengar kebenaran Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman percaya kami. Harapan yang sama mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan, Pastor. Terima kasih pada Pastor Darius dan juga Pastor Deborah untuk pujian penyembahan yang membawa kita bisa masuk berjumpa muka dengan Tuhan. Terima kasih juga kepada Pak John Winata dan semua pengurus teman doa pagi. Biar pada saat ini apa yang ditaruh di hati tentunya tentang Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 ini yang kita tentunya semua sudah membacanya, ini boleh menjadi sesuatu yang menjadi rema. Judulnya saya beri judul seperti apa yang ada di dalam Alkitab, bicara tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan secara khusus kita mau memulai dari mujizat bisa terjadi
ketika pada saat itu adalah di ayat 34-nya, waktu Yesus itu mendarat, ketika Yesus mendarat, melihat sejumlah besar orang banyak, maka hatinya itu sangat tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang mengikuti Tuhan. Padahal kalau kita baca terus pasal 6 ini, mungkin dari sejak kemarin-kemarin, dari Senin dan Selasa, Rabu itu beberapa ayat-ayat sebelumnya kita tahu bahwa sebelumnya itu bicara tentang ada kisah-kisah di mana hati Tuhan sebagai Allah tentunya adalah Maha Tahu, Maha mengerti segala keadaan yang terjadi. Tetapi sebagai manusia 100% manusia itu bisa merasakan ketika mendengar kabar tentang saudaranya atau pendahulunya yaitu Yohanes Pembaptis pada saat itu mengalami dipenggal, tentu hatinya sedih, sangat berat rasanya kehilangan, sama seperti kita kalau kehilangan orang yang dikasih tentunya merasakan rasa rasa berat sekali. Dan pada saat ini kita bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh Tuhan pasca di mana Tuhan mengalami segala sesuatunya itu nggak mudah. Jadi waktu mendengar murid-murid yang diutus itu berdua-berdua balik dan pengen cerita, Yesus mengajak mereka sebenarnya pergi ke tempat yang sunyi. Tapi rupanya orang-orang itu mengetahui kemana perginya, padahal Tuhan mengambil pintas ke arah utara gitu. Dilewati naik kapal dan waktu ingin ke tempat sunyi untuk bisa bersama dengan murid-murid dan mendengarkan laporan yang dari mereka, ternyata orang banyak itu pengen tahu juga apa yang di mana dan apa, sehingga tidak ada kesempatan untuk mereka juga mengalami yang namanya sebuah komunitas bisa bercakap-cakap. Jadi mereka kemana-mana selalu banyak orang yang mengikuti. Akibatnya hati Tuhan juga tergerak. Tuhan kurang istirahat. Yang pertama, murid-muridnya juga sama. Sebelumnya Tuhan mengalami penolakan di Nazaret sehingga di Nazaret tidak ada satu mujizat pun di sana kecuali ketika Tuhan taruh tangannya di atas mereka yang sakit. Jadi sampai sedemikian rupa hal-hal yang terjadi ditambah kabar tentang saudaranya yang mati dibunuh oleh Herodes. Jadi itu kan mencekam ya, satu keadaan yang mencekam masuk ke ayat di mana para umat daripada bangsa Israel ini memiliki satu kerinduan, kehausan, rasa lapar untuk bisa ikuti Tuhan, dengar pengajarannya. Mereka begitu menginginkan untuk mendengar sehingga dari sisi Tuhan dan murid-muridnya makan pun tidak sempat. Jadi kita bisa bayangkan betapa chaotic jadwalnya gitu, begitu padat, bukan dipadat-padat tetapi memang begitu kenyataannya. Dan bahkan untuk rasa sedih, kedukaan pun nggak punya rasa bisa mengasingkan diri. Jadi apa yang dilakukan hati Tuhan begitu melihat seperti di gambar ini kumpulan orang banyak, rasanya nggak tahan, rasanya ingin melakukan sesuatu. Kenapa? Karena sebagai gembala agung di ayat ini, melihat kumpulan daripada orang-orang ini seolah-olah ini seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Jadi hatinya tergerak ingin mengajar mereka karena ia tahu bahwa orang ini pun telah berjalan kaki cukup lama, cukup jauh, dan bahkan juga pasti mereka punya kebutuhan-kebutuhan khusus selain di mana ingin mendengar pengajarannya. Jadi mereka yang mendengar dari mulai Tuhan bicara dari perahu sampai turun dan sambil jalan, dan orang-orang itu mengikuti dan mendengar sampai akhirnya memilih satu tempat dengan tujuan adalah supaya suaranya bisa didengar oleh orang banyak di Tuhan Yesus itu yang mengetahui segala sesuatu dan sebagai manusia bisa menerima hikmat dan juga pengetahuan daripada Tuhan untuk dia harus ada duduk di atas
perbukitan supaya suaranya bisa didengar karena tidak ada mic pada saat itu. Dan puji Tuhan orang bisa mendengar karena yang mengikutinya enggak sedikit, banyak sekali. Dan itu baru ketahuan setelah makanan yang dikatakan dibagikan. Tapi waktu mereka mendengarkan, hanya sejauh mata memandang itu banyak sekali orang, kumpulan orang banyak. Sampai dari sisi murid-murid kita perlu memahami kenapa mereka keluar kata-kata mengatakan bahwa ini udah larut malam, udah mulai sunyi ini. Dan murid-muridnya itu ingin supaya gurunya ini bisa suruh mereka ini pergi gitu ke tempat kampung setempat yang dekat atau desa-desa di sekitar. Tetapi justru Tuhan menjawabnya, kamu yang harus memberi mereka makan. Dan itu kata-kata yang begitu gamblang yang mereka dengar sampai eh, mereka juga balik balik mengatakan juga, haruskah kami yang beli roti begitu. Ya kita kalau melihat saut-sautan antara guru dengan murid-muridnya, mungkin kita bisa kesal, bisa kecewa karena ada begitu banyak. Juga mungkin kalau zaman sekarang ini yang terjadi. Bagaimana kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan pendapat di dalam kalangan umat tentunya. Dan pada saat itu kita perlu memaknai konteksnya apa nih, kenapa sampai seperti ini. Ternyata yang tadi saya gambarkan itu yang mereka alami, itu yang mereka hadapi, itu yang mereka rasakan. Dan mereka sendiri tidak punya waktu untuk diri mereka. Mereka juga belum sempat makan, mereka juga baru dari melakukan pelayanan yang ditugaskan dari sisi murid-murid, dari sisi Tuhan melakukan hal yang sama. Ketika murid-murid diutus bukan artinya Tuhan santai-santai, Tuhan juga pergi ke tempat di mana dia harus ada dan pergi berkeliling dan terus itu yang ada di hati Tuhan. Nah, ketika kita ada di posisi seperti ini, masihkah kita juga mengucapkan atau juga berpikir salah tentang kejadian seperti ini? Karena memang pada prinsipnya Tuhan sebenarnya tadinya ingin menghindar, ingin ke tempat sunyi hanya untuk bisa bersama-sama dengan murid-murid, untuk juga bisa memiliki satu perasaan bagaimana dia kehilangan. Dan murid-murid tahu tentang itu juga. Tetapi setelah melihat begitu banyak orang, hatinya selalu tergetar. Adakah hati kita tergerak oleh belas kasihan senantiasa? Lepas dari rasa lelah, lepas dari rasa eh, apapun yang kita rasakan, adakah kita juga seperti Tuhan? Memiliki perasaan yang sama, memiliki juga sikap yang sama, memiliki juga hati yang terus berapi-api, hati yang terus rindu untuk melakukan hal-hal bagi orang yang ada di sekitar kita. Bukan untuk supaya nama dikenal, tetapi untuk yang sekali lagi bagaimana Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Lalu melampaui semua masalah yang seperti tadi saya katakan dari awal, setiap orang menghadapi masalah itu runutan masalah yang dihadapi bertubi-tubi oleh Tuhan Yesus dengan murid-murid pada masa itu. Kita pun punya masalah di masa kini. Bagaimana sih kita menghadapi masalah? Tolong diklik. Ada 3 jenis orang biasanya ketika menghadapi masalah. Kita sering dengar orang yang bilang ini, kamu nggak bisa rasakan sih yang aku rasakan. Jadi lebih kepada bicara soal perasaan, ngerti nggak sih yang saya rasakan? Lalu ada juga orang yang selalu berkata bahwa apa-apa dihitung baik dan buruknya. Melalui masalah, apa hikmahnya? Melalui masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Bahkan contohnya ada di dalam kisah ini juga yang dialami oleh Tuhan, masalah ini. Murid juga melihat ada masalah nih. Ini udah larut malam. Ini mereka perlu untuk makan. Termasuk mereka yang belum makan dari sejak bisa jadi kemarin atau tadi pagi. Di situ tidak diceritakan, hanya mereka belum sempat makan dikatakan. Jadi sama-sama semua lelah.
sama-sama semua mengalami yang namanya capek, tapi hati terus bergelora karena rasanya haus mendengar kabar Tuhan. Namun di sini ini ada juga yang berikutnya adalah ada orang yang memiliki iman. Mari kita lihat satu-satu kelompok daripada orang-orang yang ada di sekitar pada saat kejadian sebelum namanya ditemukan ada anak yang memiliki roti dan juga 2 ikan itu. Pada saat itu masalah yang dihadapi adalah hari sudah larut malam, sudah sepi, tidak ada yang jualan, desa jauh, kampung yang terdekat pun itu jauh. Lalu semua orang lelah, semua orang kecapean. Waktu sejauh mata memandang, semua orang itu banyak sekali padat, tapi belum ada satupun juga ini. Biasanya apa sih yang terjadi? Makanya murid-murid suruh mereka pergi aja minta gurunya, karena mereka nggak mau jadi sasaran empuk untuk kemarahan orang-orang itu tentunya. Jadi perasaan yang bergerak di antara mereka juga ada yang berpikir kalau ini tidak dilakukan bahaya nih dari sisi mereka. Mereka juga berusaha melindungi gurunya. Mereka juga merasa takut, merasa tidak nyaman. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang bergerak dengan perasaan. Ada di antara murid-murid, ada juga dari sisi orang-orang yang datang banyak. Tapi dari sisi kelompok yang lain, yaitu secara khusus di situ disebutkan ketika Tuhan tanya, kalau mujizat 5 roti 2 ikan ini kan semua Injil bukan hanya sinoptik, 3 Injil yang sama itu biasanya kan Matius, Markus, Lukas itu selalu sama. Tetapi kali ini Yohanes pun menulis kisah yang sama dari angle yang berbeda. 4 penulis ini menuliskan tentang kisah bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dewasa pria dan tidak terhitung anak-anak dan wanita. Jadi mereka mencoba menggambarkan dari angle-angle mereka bagaimana suasana pada saat itu, apa yang terjadi, perasaan apa yang muncul, apa yang ada di sana, dan begitu banyak orang-orang yang memang ketika menghadapi masalah mereka menggunakan perasaan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, rupanya perasaan itu tidak bisa mengubah keadaan. Kalau ketika kita mau supaya mungkin kita boleh untuk sesekali bergantung kepada perasaan, ternyata bisa salah dengan perasaan yang ada. Jadi biarlah kita tidak mau menggunakan perasaan. Maksudnya kalau gitu kita hidup tanpa perasaan, bukan. Ketika ada masalah, kita perlu justru seharusnya bukan menggunakan yang namanya seperti perasaan. Kenapa? Orang-orang yang bergerak dengan perasaan hanya apa yang mereka rasakan. Maksudnya jadi mudi. Ketika masalah bertubi-tubi datang, mereka jadi rasa nggak suka, yang tadinya sukacita, yang tadinya menikmati, jadi hilang semuanya, lenyap. Kecewa, marah, dan sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya tergantung perasaan. Akibatnya kondisi yang menekan, masalah jadi menekan kehidupan mereka. Yang kedua, kalau orang yang bergerak dengan perasaan itu mudah panik, mudah khawatir, mudah ketakutan, dan bahkan mudah untuk di-stir up, dikobarkan oleh pengaruh-pengaruh sekitar. Ketika nggak cocok, kita mudah marah jadinya. Ketika perasaan kita tidak apa yang kita rasakan tidak didengar, tidak dihargai, kita mudah marah juga. Jadi itu sebabnya saya katakan jangan dengan perasaan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya itu setiap kita tentunya punya perasaan dan perlu hati ini dijaga. Maksudnya kalau masalah janganlah seperti tadi supaya kita tidak panik, tidak cepat marah, dan tidak mudah untuk bisa mengobarkan api asing di antara sesama. Yang kedua, kalau hitung-hitungan, apa-apa dihitung, apa-apa kita kalkulasiin. Ada satu orang yang cerita, betapa sulitnya ya ikut Tuhan. Saya sudah melakukan ini dan itu, ternyata saya terus menghadapi masalah.
Allah dan seolah-olah saya terpuruk. Mungkin ada yang seperti itu di antara kita, saya nggak tahu. Tetapi rupanya di kisah ini murid-murid juga ada di antara mereka. Salah satunya adalah ketika Tuhan minta untuk murid-murid yang kasih mereka makan dan jumlahnya itu cukup besar. Dikatakan kira-kira 5.000 orang. Kalau dikalikan satu keluarga datangnya suami istri dan anak, jadi 3 orang datangnya. Berarti kan 15.000. Mereka pikir dengan jumlah 15.000 mana cukup untuk memberi mereka beli hanya roti saja, yang kecil saja nggak cukup. Karena mereka sadar mereka nggak punya uang sebanyak itu untuk memberi makan sebanyak ini orang-orang yang mengikuti. Jadi bayangkannya begini, kan itu disebutkan uang yang disebutkan itu di situ dikatakan bahwa mana cukup hal seperti itu untuk kasih mereka makan karena mereka hitungannya satu gaji satu hari aja nggak cukup untuk beli segini banyak orang. Jadi mereka hitung karena memang mereka melihat faktanya. Faktanya apa? Orang banyak bilang apa gitu. Nah, itu dihitung dari situ. Dan muncul kelompok lain yang benar-benar percaya apapun yang Tuhan katakan. Hidup ini bukan karena apa yang mata lihat, tetapi karena iman. Jadi orang-orang seperti ini yang selalu berkata, kalau Tuhan suruh kami ke kanan, kami ke kanan. Ke kiri, maka kami akan ke kiri. Kalau Tuhan suruh kami lakukan A, kami akan lakukan itu. Kalau Tuhan suruh kami ikuti tuntunan Roh Kudus, maka kami akan melakukan itu sekalipun gak mudah buat kami. Nah, itu yang ada juga di antara murid-murid. Kalau yang tadi kita tahu kan ketika di salah satu Injil itu dinyatakan itu namanya adalah Filipus yang mulai menghitung dan dihitung terus dihitung. Filipus itu hitung karena nggak cukup. Dia mau pakai logika gitu. Tapi kalau yang dengan iman tetapi mulai kecampur dengan logika juga. Saat itu di situ ada murid yang namanya Andreas. Dia saudara daripada Petrus. Jadi dia cari adakah karena Tuhan bilang begini. Tuhan katakan, tolong ke slide-nya yang 38 dikatakan ada roti enggak gitu. Ada roti enggak di situ. Ia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksa mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Nah, siapa yang ngomong ini? Ternyata di Injil Yohanes yang juga cerita tentang ini lebih fokus kepada siapa yang membawa dan memiliki roti di kumpulan orang banyak itu. Dan ternyata yang menemukan salah satu adalah muridnya adalah yang bernama Andreas yang membawa anak-anak kecil yang punya makanan 5 roti kecil dengan ikan 2 karena itu adalah makan siangnya anak ini. Lalu ketika ditemukan Andreas yang membawa anak ini lalu ucapin kata-kata kan di Markus juga dikatakan lah kalau cuma segini apakah ini cukup gitu. Dia juga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang enggak jauh beda dengan murid yang lain gitu yang mengatakan jadi masuk ke hitungan. Mana mungkin sementara untuk mujizat terjadi itu harus di luar yang namanya dikatakan apa yang enggak pernah lihat mata, yang enggak pernah terlintas dalam pikiran, enggak pernah bahkan terdengar di telinga. Seperti itu. Itu yang bicara tentang iman. Iman itu hidup ketika bukan apa yang mata bisa lihat. Hidup kita percaya pada Tuhan bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Maka ketika dia mengucapkan, sebenarnya waktu dia bawa itu udah menunjukkan. Kan di dalam kisah ini sampai 4 penulis yang muncul. Waktu saya renungkan ternyata Tuhan itu sedang uji iman daripada orang banyak, termasuk murid-murid yang memang sedang dilatih, dibentuk, dikhususkan
untuk menjadi pengikut Tuhan yang akan diutus ke dunia ini. Bukan hanya ke rumah-rumah sekitar, tetapi ke dunia ini. Tuhan sudah punya planning untuk mereka. Makanya ada latihan terus-menerus yang dilatih. Tapi rupanya murid-murid, kalau kita, saya nggak sempat kasih lihat di ayatnya, tapi kalau kita loncat di pasal dari Markus 6 ini ke terakhir gitu ya, dikatakan bahwa bagaimana sesudah di 52 itu ada tulisan begini, sesudah peristiwa roti mereka belum juga mengerti, hati mereka tetap degil. Kenapa? Karena mereka udah lihat mujizat. Waktu mereka ini mengalami masalah, mereka belum melihat mujizat bagaimana caranya memberi makan orang-orang ini. Mereka belum lihat. Tapi sebelumnya mereka itu baru diutus, baru mau laporan bagaimana orang-orang yang terikat dilepaskan, orang-orang yang sakit disembuhkan gitu. Dari hasil pengutusan yang Tuhan berikan. Jadi memang kita bisa bilang gini, oh ternyata murid-murid seperti itu. Kalau gitu nggak apa-apa dong, kita juga punya iman yang begini lemah. Memang nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau supaya kita terus dilatih, supaya kita bangkit. Dan kalau dari beranjak dari kisah ini, yang menarik adalah ketika kita menyadari masalah ada. Lalu apa sih yang Tuhan mau lakukan? Tadi kita tahu ada 3 jenis orang. Bagian yang saya tawarkan tadi, kalau lihat di pasal yang di slide yang tadi, yang ketiga tadi, ada 3 jenis manusia menghadapi masalah. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu yang mana nih kita, ada di mana nih kita. Apakah kita di tipe yang bergerak dengan perasaan sehingga mudah jadi moody, mudah marah dan sebagainya, atau kita hitung-hitungan. Kadang-kadang hitung-hitungan sama Tuhan juga, hitung-hitungan juga sama teman, hitung-hitungan juga mungkin sama gereja. Saya nggak tahu. Dan atau kita orang yang benar-benar beriman. Pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari semua ini? Yang pertama adalah Yesus itu tetap sebagai problem solver dalam hidup kita. Kenapa saya tuliskan gitu? Itu di slide yang keempat. Yesus tetap problem solver karena kalau kita lihat di slide yang keempat, Pak, itu bisa kita tahu bahwa begini, gambar ini menunjukkan ini orang banyak, Tuhan ada. Ketika ngalami seperti itu, lalu mulai ditemukan anak, itu ada anak di sampingnya, lalu dibawa kepada Tuhan. Tuhan bilang, waktu dikatakan cukupkah ini? Tuhan bilang itu lebih daripada cukup. Itu luar biasa cara Tuhan mengatasi masalah. Itu mau menekankan bagaimana sih kita menghadapi masalah yang ada. Ketika orang sudah lelah, biasanya apa sih Bapak Ibu Saudara? Semua bisa ribut. Semua bisa marah. Kurang asupan, jadi bisa marah. Ayat 38 coba periksa, mereka semua akhirnya periksa dan akhirnya ditemukan anak ini di Injil lain yang sama ceritanya dan Tuhan suruh ini. Ini kan berdiri ya banyak. Akhirnya Tuhan suruh mereka duduk kelompok-kelompok. Kenapa? Supaya mudah. Tuhan tahu apa yang terjadi di depan itu luar biasa. Dan Tuhan itu ibaratnya seperti event organizer gitu loh. Yang mengatur dengan begitu rupa karena kalau mereka berdiri berhimpit-himpitan, sulit untuk orang juga bergerak, mereka juga akan menjadi lelah dan Tuhan itu memberikan di ayat 39 suruh mereka duduk berkelompok kelompok yang ada di atas, ada yang kelompok 100, ada yang kelompok 50 orang. Jadi memudahkan semuanya. Jadi mereka mulai duduk. Kenapa? Supaya mereka tenang, supaya mereka santai. Ketika badan rasanya capek, perut kosong, itu mudah marah. Biasa Tuhan mengerti bukan hanya kebutuhan kita akan kebenaran firman Tuhan secara spiritualitas rohani, tapi secara jasmani untuk kampung tengah kita, bahkan untuk tubuh ini yang lelah, bagaimana cara mengaturnya? Duduklah berkelompok, diam dulu, tenang dulu, sehingga kita nggak capek. Dan itu cara Tuhan yang ajaib sebelum segala sesuatu terjadi. Lalu setelah mereka duduk berkelompok, barulah ayat 41-nya itu menunjukkan caranya bagaimana
Tuhan menenangkan semua kelompok ini sehingga tidak terjadi yang namanya perseteruan. Tuhan tenangkan, duduk dalam kelompok-kelompok, lalu dengarkan Tuhan, dan Tuhan pecahkan 5 roti dan 2 ikan itu diangkat begitu. Dan mengucap syukur kepada Bapa. Orang lihat memang. Orang kaget. Yang mengagetkan apa? Bukan hanya jumlah ikan dan roti yang tidak habis-habis. Tapi bagaimana itu dibuat size-nya jadi besar. Kita bayangkan anak biasanya makannya yang mini-mini kan ya. Kalau jumlahnya 5 roti bukan 5 roti yang besar-besar. Tapi ukuran kecil seperti kalau kita pergi ke fast food itu biasanya kan ada ukuran buat anak-anak, makanan kids meal namanya. Ya kita kan size-nya dikecilkan. Ini Tuhan bisa buat multiplikasi untuk banyak orang, bahkan size-nya juga dibesarkan. Apa yang nggak mungkin itu menjadi mungkin ketika anak itu dengan rela hati menyerahkannya kepada Tuhan. Wah, waktu saya baca ulang kisah ini, saya kagum. Karena bukan hanya bisa memberi makan, size daripada ukuran roti dan ikannya itu juga kapasitasnya menjadi besar karena yang akan makan bukan anak kecil, tetapi juga orang tua dan wanita. Betapa dahsyatnya ketika kita menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Karena itu saya mendorong, mujizat Tuhan seringkali dilakukan ketika Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Bukan yang tidak ada. Apa sih hal kecil yang ada? Yaitu 5 roti 2 ikan itu. Karena itu Tuhan bilang, coba periksa apa yang ada pada kita. Apa itu rupanya kata-kata kunci yang harus digarisbawahi ketika baca ulang ini. Saya pun kagum, semakin kagum sama Tuhan. Karena setiap kali kita baca perenungan firman Tuhan selalu ada yang baru, selalu ada sesuatu kisah di mana kita yang lalu tentang apa, ini sekarang penekanannya kemana. Dan itu luar biasa. Kisah ini mengingatkan kita, mari periksa dulu kehidupan kita. Apa sih yang ada pada diri kita ketika kita mengalami struggle dalam keuangan. Ketika kita mengalami struggle dengan hal-hal yang lain, mari kita mau periksa. Kita tidak bisa menggerutu dan marah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tapi apa yang kita punya ketika kita mengalami krisis dalam keuangan, kita perlu lihat di sana. Karena yang kedua adalah kita harus duduk dalam kelompok-kelompok. Tenanglah, bukan untuk ketika berkelompok kita mengalami yang namanya jadinya kemarahan. Tapi di situ dikatakan duduk di atas rumput hijau dalam kelompok-kelompok. Supaya apa? Dingin kan ya. Menjadi tenang begitu. Hebat ya cara Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya setiap pribadi kita itu benar-benar lihat ini. Yang nggak mungkin, yang nggak cukup, menjadi cukup, size-nya juga diperbesar. Jadi bukan multiplikasi saja, perbesar juga ukuran yang ada. Percayakah Bapak Ibu Saudara, dia adalah ahlinya untuk melakukan hal itu. Jadi pelajaran yang kita dapat dari kisah ini, yang pertama adalah mari kita mau sediakan hidup kita nih, hati kita, apa yang ada pada kita seperti anak itu yang mau untuk menyerahkan dengan rela hati. Tanpa kerelaan tentunya tidak bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan itu. Tetapi ketika kita rela hati datang menyerahkan, dia tidak pegang sendiri. Anak ini tentunya lebih lapar dari orang dewasa, tapi dia serahkan ke tangan Tuhan. Akibatnya itu lebih daripada cukup. Dan Tuhan sanggup untuk memenuhi kebutuhan bukan hanya untuk anak kecil ini, tapi untuk anak-anak yang lain juga. Bahkan untuk wanita. Jadi kapasitasnya lebih besar gitu ya, ukurannya lebih besar. Jadi mari kita bisa dipakai juga oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, Bapak Ibu Saudara. Menjadi saluran berkat karena hidup kita ini begitu berarti, berharga di mata Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat banyak orang. Mungkin awal-awal kita hanya untuk lingkungan family ya, keluarga inti. Lalu kita bisa menjadi dampak juga buat keluarga besar.
Ketika kita aktif di gereja, mari kita lihat juga maksud Tuhan begitu. Lihat apakah keluarga inti kita, keluarga besar kita juga merasakan sukacita, sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan mau itu juga. Tuhan mau periksa ulang juga. Kata-kata periksa ulang itu kita harus teliti orang-orang yang ada sekitar kita. Setelah kita melakukan ini dan itu, kalau Lukas itu menuliskan, biarlah kita seperti hamba yang tidak berguna, yang berguna jika Tuhan pakai gunakan dengan kuat kuasa, supaya kita tidak sombong, maksudnya itu. Kita yang mungkin aktif dalam pelayanan, kita kembali berkata terima kasih untuk kepercayaan Tuhan. Kalau aku aktif di pelayanan, bagaimana hidupku dengan keluarga inti, bagaimana hidupku dengan keluarga besar. Kalau aku sudah menjadi berkat misalnya di gereja, sudahkah aku menjadi berkat buat keluarga besar? Tapi ketika kita datang, kita justru bukan menjadi juru damai, tapi menjadi justru pertempuran, bahkan terjadi yang namanya strife spirit itu dibawa, di mana ada pertengkaran, ada kemarahan. Kita yang harus kembali datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni, mungkin ada yang salah. Dan di situ Tuhan mau katakan begini, coba periksa dulu, coba periksa dulu. Kata-kata di situ ditemukan adanya yang namanya berapa banyak roti. Itu bicara bisa diganti. Berapa atau hal apa yang ada. Kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, yang paling tahu itu yang pertama adalah kita, yang kedua adalah Roh Kudus Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita yang percaya, katakan amin. Karena Tuhan mau hidup kita ngalami yang namanya bukan biasa-biasa, tapi luar biasa bersama Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua aspek hidup kita, Tuhan mau supaya kita menyadari Dia sanggup. Satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber mujizat, yang menjadi problem solver, yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita, yang memampukan kita, yang Tuhan mau supaya kita disadarkan bahwa hidup kita dalam tangan daripada Master, penjunan agung kita, itu hidup yang luar biasa. Yang dikatakan gini, in the hands of the Master, our lives can become something beautiful and lasting. Di dalam tangan daripada Tuhan pencipta, hidup kita akan menjadi makin indah dan makin berdampak, bukan dampak biasa, tapi sampai kekekalan, karena surga mencatat. Malaikat yang diutus Tuhan untuk menjadi malaikat penjaga, itu juga punya tugas mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang menjadi buah pikiran kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan waktu-waktu ini. Jadi mari kita mau sama-sama menyadari melalui mujizat 5 roti 2 ikan. Ternyata bukan hanya bicara tentang makanan yang menjadi kebutuhan utama. Tapi Tuhan mau hidup kita secara utuh mengalami sentuhan dan menjadi berkat dimanapun kita ada. Saya kembalikan dan biarlah firman Tuhan yang berhenti sampai di sini. Tapi kuasa Roh Kudus terus menyentuh hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Cindy yang sudah memberitakan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk Pastor Deborah yang sudah menaikkan pujian bagi kami. Terima kasih juga Tuhan buat teman-teman kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik, sangat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini seberapa kami ada, kami ingin sampaikan doa kami hanya kepadamu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampuni akan salah dan dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang penuh kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk pandemi Tuhan yang telah berangsur menjadi endemi, kegiatan masyarakat dapat kembali normal. Tidak ada lagi pasien COVID di tempat isoman. Berdoa kiranya pengalaman 2 tahun lebih ini membawa keinsapan masyarakat
akan penyertaan dan kesadaran untuk saling peduli sesama, protokol kesehatan yang efektif bagi diri kelompok, pola makan sehat, dan berbagai kedisiplinan hidup sehat, membawa tata krama masyarakat yang saling menolong, bermartabat, dan buang sampah yang benar, dan lain-lain. Berdoa agar bidang kesehatan di Indonesia semakin sejajar dengan kemajuan yang ada di negeri lain, muncul ahli-ahli kesehatan yang mampu menjadi solusi bagi kehidupan banyak orang. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mendengar setiap doa kami, sempurnakanlah doa kami Bapa, apapun yang menjadi persoalan permasalahan dalam pandemi ini, setelah 2 tahun ini, kami dapat belajar Tuhan, dapat mengambil kesimpulan Tuhan, menjaga kesehatan, protokol, dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat belajar semuanya itu dengan berbagai masalah setelah pandemi ini Tuhan, agar pandemi ini tidak terjadi lagi Bapak. Bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang terus diberikan kehidupan yang sehat, dijauhkan dari hal-hal yang buruk Bapak. Kami percaya bangsa Indonesia dengan dijauhkan dari pandemi ini boleh bangkit di dalam ekonominya, di dalam setiap perdagangan, kesusahan, kemiskinan Tuhan angkat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati juga setiap anggota kami Tuhan yang sudah menjalankan tugas pada pagi hari ini Bapak. Berkati kesehatan mereka Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya. Berkati juga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bermasalah Tuhan pulihkan, Tuhan cukupkan Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapak, ampuni mereka Bapak, ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin, halo. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Layak menerima pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Benar Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pagi ini yang telah menguatkan iman percaya kami. Kalau Engkau sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk kerukunan beragama di Indonesia.
fenomena rumah ibadah Cilegon menggambarkan kerukunan beragama, sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Belum ada keadilan yang merata dirasakan setiap orang. Semua orang di Indonesia memiliki hak yang sama tanpa pandang bulu. Berdoa agar terjadi perubahan dan kemudahan bagi setiap orang dalam menjalankan ibadahnya tanpa ada hambatan, intimidasi, kesulitan izin, bahkan sampai pengerusakan. Regulasi atau peraturan pendirian rumah ibadah sungguh-sungguh bisa diterapkan tanpa pandang bulu. Peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dihapus. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh berada di bangsa ini dengan beraneka ragam agama. Biarlah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan beribadah boleh dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dan untuk setiap rumah ibadah boleh mendapatkan kemudahan izinnya. Berdoa untuk tantangan yang masih kerap terlihat, yaitu kelompok radikal yang merusak kerukunan berbangsa dan bernegara. Kiranya tidak bisa memecah belah masyarakat, bangkit masyarakat yang takut akan Tuhan. Pancasilais sebagai pemimpin Indonesia di depan. Doakan partai-partai politik, media massa, Bawaslu, KPU, lembaga-lembaga survei, dan lain-lain yang akan meramaikan pesta politik Indonesia 2024. Doakan para penegak hukum mampu menjadi payung hukum yang adil, benar, jujur bagi semua. Bapak, biarlah penyertaan Tuhan selalu untuk bangsa Indonesia. Tuhan lindungi dari kelompok radikal yang merusak kerukunan bangsa dan bernegara. Kalau di mana tahun 2024 akan ada pemilihan presiden, biarlah itu presiden yang Tuhan pilih untuk bangsa kami. Presiden yang takut akan Tuhan dan mencintai rakyat untuk setiap partai politik, media massa, Bawaslu, KPU, lembaga survei. Tuhan tolong agar situasi politik ini tidak semakin memanas dan setiap atmosfer di negara kami Tuhan yang ambil kendali sehingga rakyat Indonesia boleh merasa aman. Kami juga berdoa tentang kebocoran data pribadi yang kian masif menandakan masih lemahnya sistem keamanan cyber di Indonesia. Kementerian atau badan terkait seperti Kemenkominfo, Kemendagri, BPS, dan lain-lain supaya mampu melindungi data WNI. Gerak cepat menghadirkan sistem pertahanan dan payung hukum yang kuat. Beberapa waktu lalu, publik resah lantaran 1,3 miliar data registrasi kartu SIM diduga mengalami kebocoran data berupa nomor ponsel yang didaftarkan sejak tahun 2017 hingga Agustus 2022. Itu dijual pada forum jual beli data Bridge2 oleh akun Bejorka. Di dalamnya juga tercatat data NIK, seharusnya data pribadi dilindungi kerahasiaan dan tidak mudah diakses oleh siapa saja yang bukan pemiliknya. Tuhan tolong untuk masalah ini, berikanlah para pemimpin negara dan para penegak hukum yang benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh agar setiap data-data masyarakat boleh aman dan penegak hukum bisa tegas dalam mengambil sikap sehingga masyarakat merasa dilindungi dan hukum adil bagi yang berbuat kejahatan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi bangsa kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta. Terima kasih semuanya sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Terutama terima kasih Pastor Cindy yang sudah melayani kita. Kita semua merasa diberkati. Kesimpulannya adalah hari ini kita dapati Markus 6 ayat 38. Tetapi di dalam perkataan satu ayat ini adalah
cobalah periksa, sampai dengan tanda seru Tuhan menulisnya. Cobalah periksa. Nah, inilah yang sudah sering kita lakukan di dalam TDP ini. Seberapapun yang kita nabur. Contoh, banyak yang sakit, banyak yang mengalami masalah, mungkin anaknya mau sekolah, mungkin ada yang mau operasi, mungkin ada yang perlu biaya rumah sakit, mungkin ada yang perlu bantuan. Nah, itu semuanya mulai dari kita. Tuhan katakan, coba periksa ya, rotimu ada berapa gitu. Nah, makanya sering kita lakukan adalah seberapapun kita mau mulai menabur, ya, ada yang nabur 50.000, ada yang nabur 100.000, bahkan ada yang nabur jutaan, sesuai dengan kemampuan. Tetapi percayalah, maka dari awal yang kecil itu yang dipercayakan oleh Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka mujizat itu terjadi. Yang percaya mujizat terjadi, mari lambaikan tangan. Kita lihat di TDP ini banyak sekali mujizat terjadi, bukan karena TDP-nya, tetapi karena iman yang tumbuh. Karena iman yang diajarkan oleh Tuhan, karena setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman kita boleh tumbuh. Jika tidak kita memulainya sekarang, kapan lagi? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, semuanya apapun yang kita lakukan, kita menabur dengan hal yang kecil untuk membantu teman-teman kita, misalnya pas ada masalah, itulah kepedulian kita, dan itu adalah awal dari mujizat itu terjadi. Saya percaya hari ini benar-benar Tuhan memberikan kita rema, apa yang kita sudah pernah lakukan, kita introspeksi diri, dan percayalah ketika kita menabur sekecil apapun, maka engkau akan dilipat gandakan, bahkan bisa sampai berapa ratus kali lipat, itu janjinya Tuhan. Dan sering saya katakan bahwa Tuhan itu seperti sistem yang sudah terprogram. Jadi tidak perlu kita rayu-rayu Tuhan, kita tidak perlu menunjukkan ekstra atau pura-pura baik kepada Tuhan, tetapi lakukan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, maka Tuhan otomatis, itu otomatis. Tuhan tidak pilih kasih, karena dia otomatis akan memberikan mujizat itu terjadi. Terima kasih Pastor Cindy yang telah membagikannya ini kepada kita. Hidup kita ini semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita hanya lakukan sesuai dengan yang firman Tuhan ajari kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Rudi kembali. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan open mic, kita mau berdoa buat teman-teman kita, dan terakhir doa berkat, jika berkenan minta Pastor Cindy untuk membawakan doa berkat buat kita semua. Kita akan share. Oke teman-teman, boleh open mic-nya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Berdoa kami juga turut campur Tuhan pagi ini kami menaikkan doa-doa kami. Mariana kami berkati dokternya, memberkati Iman kami lah yang menarik dalam nama Yesus. Bukan makin lebih lagi. Berdoa juga Tuhan berkati Tuhan kesembuhan berdoa Mariana Bapak berikan kesehatan yang baik dan pasti berdoa juga dalam nama Yesus. Buat Engkau Tuhan dalam terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. berdoa saat ini Tuhan buat Orin, mengandalkan Engkau berdoa untuk Tuhan, doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, di nama yang kudus, Yesus pemulihan selamat kami berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa. Silakan Bu sini. Silakan Pastor Baik Cindy. baik kita satukan hati pada saat ini, kita mau masuk dalam doa berkat. Bapak, kami mengangkat tangan sebab kami percaya bahwa hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ini tangan kami yang terulur kepadamu, karena tangan Tuhan akan memegang kehidupan kami, bukan hanya hari ini, tapi selama-lamanya Tuhan akan menuntun hidup kami. Kami mau melakukan tugas, aktivitas, tanggung jawab kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dan kami mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Biarlah kita boleh melakukan tugas tanggung jawab kita dengan menerima berkat daripada Allah Bapa Surgawi, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita mengalami perjalanan kemuliaan yang meningkat hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Pak Cindy. Thank you Pak Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ada ini Pastor. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mau berfoto bersama. Ya seperti waktu Cindy bilang, kalau Yohanes ngambil dari angle yang berbeda, demikian juga hari ini ada dua fotografer, Ibu Lena dan juga Pak John akan ngambil dua angle yang berbeda. Ya makanya saya buka dua kamera, angle yang berbeda. Silakan Pak John dari Ibu Lena. Baik, Bapak Ibu. Bagian kita hanya pasang gigi aja untuk tersenyum. Ya. Semangat. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik buat kita semua.
Oke, Bapak Ibu. Berkati Pak Thank Rudi. you. Yang lain. Ya, Thank you Tuhan semuanya. berkati. Thank you, Terima kasih Pastor Pak Cindy. Rudi. Thank you, Pak John, Thank thank you. you. Terima kasih Pak John Semua Ferry, thank you. Pak Tuhan Jo, berkati. Winata. Makasih semua. Ketemu Oke. besok. Selamat pagi, Tuhan berkati. Saya Noel, Emmanuel. Sembuh untuk mantunya Bu Cepat sehat Deborah. ya Pak Kianli, Bu Mariana. Tuhan berkati juga. Lingkungannya, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Rudi, thank Tuhan you. berkati. Izin live